Buah belewah dibelah empat, pesen sate datangnya gulai. Ayo semua kita merapat, podcast anak Jakarta mau dimulai. Selamat datang kembali di podcast Anak Jakarta, Road to J Creative Fest 2021. Senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman semua dan tema podcast kita kali ini adalah Success Story Behind Sepiring Indonesia. Memulai usaha bisa dimulai dari mana saja. Ada yang karena hobi, ada yang karena ajakan teman, ada juga yang karena ikut arus situasi yang ada, dan juga yang paling banyak adalah karena himpitan keadaan. Berdasarkan data yang diperoleh oleh Nainggolan pada tahun 2020, jumlah UMKM pada tahun 2020 mencapai 64 juta UMKM. UMKM mendominasi jumlah pelaku usaha di Indonesia sampai dengan 99,9%, di mana 98%-nya merupakan pelaku usaha mikro yang mampu menyerap tenaga kerja hingga 89%. Pada tahun 2020 pun, usaha mikro telah berkontribusi terhadap PDB sekitar 37%. Melihat kontribusi yang begitu besarnya, kita tidak bisa memandang sebelah mata terhadap keberadaan UMKM itu sendiri. Nah, di sini bersama saya sudah hadir dua orang wanita yang hebat, bisa dikatakan pejuang UMKM atau Kartini era saat ini, yang sudah sukses mengembangkan bisnisnya mulai dulu yang masih kecil hingga sekarang yang sudah melebarkan sayapnya hingga ke pasar luar negeri. Sudah ada bersama saya Mbak Erin dan juga Mbak Jasmine dari Sepiring Indonesia. Halo. Selamat datang Mbak Erin, Mbak Jasmine. Terima kasih Mbak Olga. Terima kasih Mbak Olga. Apa kabarnya? Baik. Alhamdulillah ya, sehat. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kita di tengah pandemi COVID-19 ini kita masih diberikan kesehatan. Betul. Yang paling penting ya Mbak untuk bisa tetap bertahan di tengah-tengah ini. Nah, ini Sobat Jakarta ini masih belum kenal nih mungkin. Siapa sih Mbak Erin dan juga Mbak Jasmine? Mungkin bisa dikenalkan terlebih dahulu. Mungkin dari Mbak Erin atau Mbak Jasmine, monggo. Ya. Saya Erin, biasa dipanggil Erin ya. Nama lengkap saya Eridani Zulsiana. Saya co-founder, salah satu co-founder di Sepiring Indonesia. Dan saya fokus di kreatif. Saya kreatif director di Sepiring Indonesia. Ya. Mbak Jasmine? Nama saya Yasmin Uwi. Saya juga co-founder dari Sepiring Indonesia. Saya bertanggung jawab untuk marketing dan retail dari Sepiring Indonesia. Wah, ini udah komplit nih. Mbak Erin lebih fokus ke kreatif dan juga Mbak Yasmin lebih fokus di marketing ya. Iya, berarti ini pembagian yang sudah cukup oke nih antara kreatif dan juga marketing. Nah, boleh diceritain nggak dulu kok bisa ya? Ini ketemu ini bisa berkolaborasi bersama membentuk Sepiring Indonesia ini dulu bagaimana ini Mbak? Saya dulu sama Erin tuh sebenarnya teman kerja waktu kami bekerja di multinational company. Oh. Waktu itu Erin di creative department, sedangkan saya di event dan brand department. Kami sering sekali waktu itu dapat project yang tandem. Jadi kami bisa ngobrol dulu, berdiskusi ya untuk project tersebut. Nah dari situ sebenarnya kita dapat chemistry-nya itu. Jadi memang ini dulu rekan kerja ya dari rekan kerja. perusahaan multinasional yang sudah sering kerja bareng meskipun beda departemen, tapi sering dapat project bareng hingga akhirnya dapatlah chemistry. Kemudian ngobrol, boleh diceritain juga nggak Mbak Erin ini kok bisa tercetus gitu ide, yuk kita usaha aja gitu. Iya. Ya sebenarnya to be honest memang saya tuh memang udah punya keinginan memulai satu usaha sendiri gitu ya. Tapi kan masalahnya adalah saya harus menemukan partner yang pas. Karena saya sadar saya itu orang kreatif, saya butuh partner bisnis yang bisa juga support di marketing gitu. Nah selama kita kerja bareng, saya tuh selalu berpikir kayaknya Yasmin punya value yang menurut saya oke gitu. Jadi saya sebenarnya emang suka propose gitu. Ini nanti kalau aku bikin satu usaha apa gitu ya, pastinya tentang bidang craft atau art gitu ya. Yasmin ini orangnya sangat analitik ya, dia nggak begitu aja bisa langsung oke gitu. Jadi perlu kayak konfirmasi gitu. Dan tapi ya tadi yang seperti kita juga udah diskusikan bahwa apa yang kita katakan, apa yang kita impikan akan menjadi kenyataan suatu hari nanti gitu. Dan jalannya pasti akan dibukakan ya. Jadi jalan yang dibukakan itu adalah satu lomba. Lombanya Jakarta Souvenir Design Award. Jadi kita sama-sama udah nggak di perusahaan tersebut gitu ya. Kebetulan saya tuh mendapatkan kemudahan akhirnya menjadi best designer gitu, best design gitu ya. Dan
jalan-jalan yang setelah menang Best Design di lomba tersebut, opportunity-nya banyak sekali gitu. Salah satunya adalah membuat produk, set of produk gitu ya, yang nanti akan di launching secara nasional gitu. Saat itu saya berpikir kayaknya saya mau ajak Yasmin deh gitu. Jadi awalnya kita tuh masih kayak nggak berpikir sepanjang ini. sepanjang ini nggak, no, cuman kayak oke, ini kita dapat kesempatan, ayo dong Min gitu, bantuin. Dan Jasmine excited gitu. Iya. Oh, oke. Karena saya juga suka sama craft gitu ya. Jadi dan saya juga lihat saya cocok gitu sama Erin, chemistry-nya ya. Kita kerja bareng tadi itu ya. Ya, Mbak, kita punya passion yang sama, kita punya visi yang sama, dan Kita akhirnya punya terjadi pick yang sama ya. Iya, kita punya pick yang sama juga. Ya. Oh, oke. Ini menarik ini. Jadi berawal dari rekan kerja yang sering kerja bareng, kemudian Mbak Erin yang hobi desain mengikuti lomba JDSA, kemudian menang, kemudian wah kayaknya ini sayang nih kalau cuma hanya sekedar ini, dan juga mimpi tadi itu ya. Iya. Kuncinya itu ada di mimpi, pasti akan jadi kenyataan. Mimpi dan ucapan ya. Mimpi menjadi dan ucapan doa akan dan jadi. menjadi kenyataan akhirnya. Ini gitu. Makanya cocok selalu- juga ini Mbak Erin. Ada juga quote dari Bill Gates. Jika kamu tidak membangun mimpimu sendiri, maka seseorang akan mempekerjakan kamu untuk membangun mimpi mereka. Ini Iya. cocok sekali ini. Benar Jadi tuh. dari membangun mimpi mungkin perusahaan multinasional itu tadi, kemudian beralih menjadi membangun mimpinya sendiri. Betul. Nah, ini selanjutnya nih. Kenapa Sepiring Indonesia? Kenapa Ini kan Sepiring Indonesia? Namanya unik ya. Iya. Sepiring Indonesia Oke. gitu. Saat itu kan kayaknya nama brand ada nama Indonesia tuh haram deh kayaknya. Bener. Terlalu pada ini ya, saat itu terlalu orang tuh nasionalis kalau sekali nggak ya. Sanskrit, terus bahasa Inggris, saya pun juga mencari-cari karena kita tuh dikasih tasknya itu adalah mendesain 6 budaya, kemudian dicetak menjadi piring gitu ya. Ide besarnya adalah gini, sebenarnya memang kita udah set up bahwa positioning kita adalah untuk expat gitu ya. Oh, di awal tuh positioningnya tuh memang Expat. seperti Untuk itu expat ya. ya. Expat kalau ke Indonesia kan bawa keluarga. Jadi kita assume bahwa mereka suami, istri, anaknya 4 gitu ya. Nah, mereka tuh nanti beli nih piring satu set ada 6 budaya. Jakarta, Jawa, Bali, Bugis, Kalimantan ya, Dayak sama Minang gitu ya. Di situ ada cerita tuh. Sepiring Indonesia dari awal memang kita sudah kita sudah set bahwa Sepiring Indonesia adalah cerita tentang Indonesia. Oh, jadi gitu. memang background-nya tuh ingin membawa cerita tentang Indonesia ke suatu kriya itu tadi ya. Iya. Nah, nanti makan malam, misalnya anaknya ngelihat piring Dayak, terus mereka tanya, dia akan tanya ke ibu bapaknya, ini apa, ini burung apa, ini perahu apa gitu. Kemudian anak-anak yang lain atau ibu ke bapak tanya. Jadi mereka akan berkomunikasi tentang budaya Indonesia. Itu mimpinya. Tapi itu baru desain untuk masing-masing piring ya, gitu ya. Oke, sekarang produknya piring. Terus ini tentang Indonesia. Sebenarnya selama seminggu itu hampir 2 minggu kami tuh mencari-cari gitu ya. Tiba-tiba nih kayak dapat ilham aja. Kenapa sih nggak sebasic itu? Kenapa nggak sepiring Indonesia? Sesimpel itu ya Bu ya. Sesimpel itu gitu. Kayak itu kan artinya oke, piring. Tapi juga sepiring itu artinya juga wadah. Sepiring itu artinya saya kasih sepiring ke Mbak Olga, berarti Mbak ini terima deh, ini saya kasih nih macam-macam ya, tahunya, tempe, apa segala macam dari hati saya ya, saya kasih gitu. Itu seperti itu konsepnya. Sepiring Indonesia seperti itu. Oh, jadi memang Sepiring Indonesia ini memiliki banyak makna. Tidak hanya dituangkan dalam piring, tapi memang sepiring ini menjadi suatu wadah untuk bercerita, menceritakan tentang Indonesia itu sendiri. Betul. Bagus ya Bu. Jadi mulai dari yang riset, nama yang apa ya, ini yang sophisticated, Dan yang setelah itu ya, eye-catching. setelah sepiring launching, saya lihat sekarang banyak sekali sih yang sesendok Indonesia. sendok, semangkok, Pakai Semangkok nama Indonesia. Iya. dan Yang nama mengikuti. dan nama Indonesia tuh kadang-kadang ditambahkan gitu. Yang tadinya kayaknya haram gitu ya. Sekarang karena Titik-titik kebanggaan itu Indonesia mulai gitu ya. menjalar gitu ya, kebanggaan tentang Indonesia. Sekarang orang malah nambahin gitu. Jadi apalah pokoknya of Indonesia gitu.
Dan kita kan juga punya cita-cita sebenarnya untuk ekspor ya. Dan nama Sepiring Indonesia itu kita bisa bawa terus kemana-mana untuk memperkenalkan ya ini dari Indonesia. Karena Iya. sudah brand itu jadi Karena brand brand itu ya itu. Sepiring Indonesia Iya, sekaligus bangganya. promote juga kalau Iya. ekspansi pasar ke luar negeri. Iya. Iya, karena itu namanya juga pas ya. Waktu itu produk pertama kita piring, kemudian namanya Sepiring Indonesia. Ya. Memang akhirnya dari piring ini akhirnya berkembang. Berkembang. Jadi kita punya kita sekarang punya section itu home decor, kemudian fashion, kemudian juga kita punya stationery. Oh, Ya. sudah merambah ya, mulai berawal dari Ber- yang cuman setiap tahun pasti ada dining set, berubah menambah menjadi Menambah. ada home decor dan Iya. juga ada stationery Iya. juga ya Mbak ya tadi. Stationery. Sekarang kita punya tray. Oh Iya, iya, Kayak iya. itu gitu. Ini ceritanya sungguh inspiratif ini. Mbak Erin, Mbak Jasmine, saya jadi tahu nih di balik Sepiring Indonesia itu seperti apa. Iya. Nah, berbicara saat ini nih, kita ketahui bersama bahwa pandemi COVID-19 ini sudah hadir di tengah-tengah kita sejak Maret 2020 hingga dengan saat ini. Iya. Nah, ini kalau dari Sepiring Indonesia nih bagaimana nih dampaknya, bagaimana ke Sepiring Indonesia, terus apa yang dilakukan oleh Sepiring Indonesia agar tetap bisa bertahan di tengah pandemi yang sedang berlangsung ini? Iya. Ya. Memang pandemi COVID ini memang tanpa disangka-sangka hadir di tengah-tengah kita. Tamu tidak diundang ini. Tamu tidak diundang, dan ini untuk semua UKM pasti mengalami kesulitan ya di masa seperti ini. Tapi memang kita harus selalu bersemangat. Nah, kalau dari sisi Sepiring Indonesia sendiri, kami melihat peluang di mana orang-orang itu tidak bisa bertemu dengan keluarga dan teman. Kami akhirnya menciptakan banyak gifting atau hampers. Nah, itu kami jadikan satu divisi tersendiri, di mana di sini para klien kami bisa memesan gifting-gifting ini untuk diberikan kepada teman atau keluarganya. Jadi malah hikmah dari pandemi COVID-19 ini menimbulkan divisi baru ya Bu? Iya. Iya. Jadi kayak tercreate-lah divisi baru di Sepiring Indonesia, yaitu divisi gifting ini tadi ya Mbak ya, untuk bisa memesan hampers, diantar-antar kayak gitu. Oh Iya. jadi lebih ke Iya. geser ya usahanya, bukan yang berhenti atau bagaimana, tapi dilihatlah peluang ini, mendekatkan yang jauh, mungkin yang dulu sering berjumpa, kita sekarang berjumpanya lewat Sepiring Indonesia, hantaran benar. Sepiring Indonesia itu Iya, tadi. iya. Selain itu juga memang saat ini online bisnis kan digital itu sedang meningkat. Kami pun menjual barang-barang kami lewat online dan hasilnya sangat bagus. Kalau ngomong masalah penjualan nih, Mbak Erin dan juga Mbak Jasmine, ini kan Sepiring Indonesia, kalau tadi Mbak Jasmine menceritakan positioningnya sudah ada, brandingnya sudah dikenal di dalam negeri. Nah ini kalau ke pasar luar negerinya sendiri bagaimana nih? Apakah sudah ada, selama ini sudah ada ekspor atau juga merambah ke pasar luar negeri, itu bisa diceritakan? Ekspor bisa dibilang sudah ada ya, Iya. ekspornya udah ada. Dengan support dari Bank Indonesia Jakarta, kami sebenarnya mendapatkan fasilitas untuk memperluas market kami di Singapura. Dan sampai saat ini produk-produk kami sekarang bisa ditemukan di sana. Oh, jadi sudah ke Singapura dan sudah eksis Sudah Dan eksis. jalan ya, Mbak Jasmine ya. Sudah Karena berjalan. kita masih memperkenalkan diri kan di Iya. sana. sejak Sebenarnya 2020 2020 ya. Walaupun di sana juga masih mengalami pandemi ya. karena ini pandemi Sebenarnya memang sama-sama di seluruh negara ya. Luar biasa ya pandeminya ya. Tapi memang customer kami itu memang 50% memang expat di sini ya. Kemudian 50% lokal. Nah, banyak juga sebenarnya customer kami yang dari luar negeri langsung pesan ke kita. Oh gitu, ada direct buying gitu ya? Direct buying. Jadi memang kami kirim Dan mereka nggak peduli loh pos kirim yang mahal. ongkos kirim dari sini Nggak mahal peduli. sekali. Apalagi saya kebayang sih Mbak, apalagi ini barangnya pecah belah ya, Iya. jadi packingnya juga harus Rumit ya. Dan mungkin bisa diceritain ya desain yang ini. Nah, Iya, desain saya juga peranakan mau nih. nanya, kalau Jadi- di ekspor itu apakah ada desain jadi- khusus atau bagaimana? Jadi Coba gini Mbak ya, Erin. segitu seriusnya kita dengan Singapura ini ya. Memang isu Singapura kan sebenarnya sudah lama. Dari awal 2020 tuh kita memang sudah Bank Indonesia memang sudah memberikan peluang itu gitu ya. Tapi kan memang tertunda karena COVID ya. Akhirnya baru bisa dilaksanakan itu Oktober ya, Oktober. Nah, pokoknya within waktu itu dari mulai Februari sampai Oktober itu kita berdiskusi karena gini, kita masuk ke negara orang. Ada negara-negara yang nggak ngerti Indonesia itu apa sih taunya Bali ya mungkin gitu ya. Tapi
kita punya strategi apabila kita mau masuk di satu negara, kita hargai dulu culture mereka. Itu termasuk kayak Kulon Nuwun gitu loh. Halo, kita dari Indonesia nih, kita mau memperkenalkan diri gitu. Gimana caranya gitu. Jadi kita pakai bridging seri peranakan gitu. Bridging ini karena peranakan itu kan di Southeast Asia ya. Jadi kan terutama Cina peranakan ya, budaya Cina peranakan itu ada di Singapura, sebagian di Singapura, sebagian di Malaysia, kemudian sebagian di Jawa Tengah gitu, itu peranakan semua tuh gitu. Kebaya ya. Kebayanya, warnanya, terus udah gitu kayak itu rantang peranakan itu ada di mana-mana kan. Betul. Gitu. Iya. Terus motif kainnya, bagaimana bordirnya. Nah, saya lakukan survei desain untuk itu gitu ya, dan cantik sekali gitu. Warna-warna peranakan itu sebenarnya ada Eropanya sedikit, ada Tiongkoknya, ada Indonesianya gitu. Nah, kita mau masuk ke Singapura, saya merasa itu adalah satu bridging yang tepat gitu ya. Santun dan tepat gitu ya. Mengambil tema peranakan itu tadi ya, Mbak. Terus juga kita juga harus karena kita ini kan Indonesian pride ya. Ini kan kebanggaan kita. Kita nggak mau masuk ke negara orang dengan istilahnya kayak biasa-biasa aja gitu. Nggak mau kan gitu. Betul. Jadi pilih produk-produk yang mereka suka gitu. Salah satunya ini produk ini adalah satu kolaborasi kita juga sih. Ini hasil diskusi dengan teman di Jogja yang juga sudah kualitasnya sudah, ini tray-nya ini ya. Ini memang kualitasnya sudah internasional gitu. Kemudian kita kawinkan dengan desainnya Spring Indonesia dan peranakan masuk ke dalam kita masukkan ke dalam tray desain ini, dan ini sambutannya luar biasa di sana gitu. Mereka suka. Kemudian ada satu clutch juga yang ada bambunya. Jadi ada, kalau Singapura tuh ada material kayak bambu, kayu itu mereka suka. Karena mereka kan lack of gitu ya. Jarang ditemukan di sana, memang mungkin unik gitu bagi masyarakat Singapura. Arahnya mungkin plastik atau apa sih mereka oke gitu ya. Tapi kan kita Indonesia kan beda dong gitu. Jadi kita tuh kadang-kadang kita harus, bukan kadang-kadang, setiap kali kita harus bangga sebagai orang Indonesia gitu. Kalau yang paling diminati apa nih, Mbak? Dari hasil penjualan di Singapura itu jenisnya apa? Tray. Ya. Tray, dan seperti yang tadi Mbak Erin sebutkan, ada satu clutch dengan pegangannya dari kayu. Handle-nya itu dari kayu bambu gitu. Wood handle clutch. Itu adalah dua produk yang paling diminati oleh pasar Singapura. Dan kita kan juga setiap produk kita bawakan juga story tag ya. Jadi supaya mereka juga tahu sebenarnya desainnya itu mengenai apa gitu. Jadi itu menarik ya. Berarti kalau membeli itu tidak hanya dapat produknya saja, tapi memang sudah dipikirkan dari awal sampai dengan akhir, sampai dengan ke packagingnya pun, dan juga story di masing-masing produk itu dipikirkan. Ini kita sudah masuk ke segmen terakhir nih. Tadi kita udah ngomongin yang serius-serius. Apa sih sepiring Indonesia? Gimana sih cerita Mbak Erin, Mbak Yasmin gitu? Kok bisa sampai jadi sepiring Indonesia? Dan gimana cara mengembangkan nih yang dulunya bayi sekarang sudah menjadi remaja? Kita sebutnya remaja yang akan terus bertumbuh dan berkembang sampai nanti dewasa, dan kalau bisa evergreen lah, dewasa dan nggak sampai menua, tapi tetap terus menjadi dewasa. Nah, ini kita akan ngobrol ringan yang ini segmennya ngobrol ringan. Ini nanti kita cepet-cepet saja. Nanti Mbak Erin atau juga Mbak Yasmin bisa menjawab. Nanti diceritakan sedikit lah ceritanya di balik itu. Nah, kalau saya nyebut koleksi terbaik yang terfikir di Mbak Erin dan juga Mbak Yasmin apa nih? Mungkin Mbak Erin dulu, koleksi terbaik dari semua koleksi yang dikeluarkan Sepiring Indonesia. Kalau koleksi agak terbaik susah ya mana? pertanyaannya ya. Itu susah semuanya ya? didesain sendiri gitu ya. Jadi kayak tapi saya tuh yang paling membanggakan tentunya yang dulu menang ya, Yogyakarta. Karena memang itu best design gitu ya. Itu yang dan itu bukan koleksi, itu satu desain aja. Cuman waktu itu memang bentuknya piring dan tray gitu ya. Itulah yang membuat kita bisa menjadi sepiring Indonesia seperti sekarang ini. Kalau dari Mbak Yasmin? Kalau saya dari seri dinnerware. Ya, karena saya tahu sekali di Indonesia ini yang mengeluarkan desain seperti ini, Indonesian illustration, kemudian dijadikan dinnerware itu tidak banyak. Dan kita itu bisa
dari seri pertama pada saat kita launch pertama kali 6 desain itu sebenarnya kita sudah banyak sekali mendapatkan positif respons ya dari Respon customer ya. kita. Bahkan mereka menjadi kolektor dari piring-piring ini. Iya. Kalau Ini memang iya, cantik untuk dikoleksi loh. Banget. iya. Kalau dulunya mungkin mereka mengkoleksi ya, tapi mereka nggak pakai buat makan gitu ya. Iya. Tapi kalau sekarang kita tuh piring-piring kita tuh food grade. Dan mempercantik sebenarnya untuk tatanan meja makan. Pastinya ini. Iya. Gimana sih cara proses desainnya? Ini berarti desainnya itu di kertas dulu, baru nanti habis itu ditempel Aduh. atau bagaimana? Ini mungkin Iya, yang di rumah juga bingung nih. Pertama pasti observasi kan. Mm. Yang mau didesain apa, keluarnya apa, message-nya apa kalau corporate ya. Tapi kalau dari sisi kita mau keluarin suku bangsa yang mana, tribe apa, cerita apa yang mau kita usung dari desain-desain ini. Kemudian lakukan observasi desain, bisa lewat buku, googling. Kalau misalnya non-pandemi kan kita bisa datang Visit ke langsung ke visit gitu ya. Itu paling suka kalau harus observasi kain gitu. Memang orang Indonesia saya akui orang-orang yang sangat estetik gitu ya. Sejak zaman dulu sampai sekarang saya bangga sebagai orang Indonesia karena kita itu bangsa yang sangat estetik gitu. Nenek kakek kita dulu tuh membuat itu dengan penuh ketekunan gitu ya. Bayangin ya, membatik itu kan nitik ya. Detail banget ya, Gitu. betul. Dan menghasilkan bentuk-bentuk yang luar biasa. Ya saya sih cuma sekarang istilahnya saya bukan pembatiknya ya, tapi saya senang sekali mengadopt motif-motif tersebut ke dalam gambar-gambar desain Indonesia gitu. Juga misalnya kain Bugis, misalnya kain Bugis tuh warna-warnanya apa sih gitu ya. Itu kan semua diobservasi gitu. Crown-nya pengantin Betawi itu seperti apa sih gitu. Kan nggak datang dengan sendirinya, pasti saya harus lihat dulu gimana. Menarik. Gitu. Berarti memang harus riset juga, Riset, dirasakan, banyak riset. dituangkan desain itu, Ha. kemudian terjadilah Sepiring Indonesia. Nah, Iya, ini betul. lanjut nih kita ke mungkin koleksi terunyu nih. Koleksi terunyu. Apa ini koleksi terunyu nih? Terunyu kayaknya lebih ke arah yang peranakan ya, Ini karena sih peranakan menang banyak nih dari Mbak tadi. peranakan Peranakan ini anak Lucu. Jakarta nih perlu didengar nih. Yang desain peranakan ini warna-warnanya banyak kan sekali. macam-macam tuh ya. Kemudian dia tuh kan profil close up gitu, kayak si Cici nyonya, yang itu, cici-cicinya ini ya. ada Cici, ada Mbak gitu ya, semuanya pakai koleksi peranakan. Terus Kebaya. ya gitu, dia dengan rantang yang unyu banget juga Iya. itu. Kalau Mbak Yasmin sepakat juga atau ada selera lain nih desainnya yang paling unyu? Sepakat. Wah, aduh ini menang banyak ini desain peranakan anak Jakarta. Karena itu itu ya sebenarnya kenapa unyu secara desainnya. Lebih unyu lagi dia multifungsi loh. Dia tuh sebagai tray. Oh, yang ini koleksi Iya. koleksi yang ini ya. Ya, dia tray, dia bisa jadi meja, side table, dia bisa jadi hiasan dinding juga. Oh, berarti ini Gitu. desain yang satu barang yang multifungsi, bisa jadi tray, bisa jadi nampan dan juga Iya. bisa jadi hiasan dinding. Iya, betul. Di seri peranakan. Di seri peranakan. Nah, ini kalau mungkin bisa kasih bocoran nih buat anak Jakarta, kira-kira nih akan ada desain terbaru nggak dari Sepiring Indonesia? Iya, kita lagi. Ini boleh nggak Mbak Yasmin, Mbak Erin ini untuk dikasih teaser gitu ke anak Jakarta? Jadi kita sudah merencanakan untuk mengeluarkan versi namanya The Archipelago. The Archipelago itu nanti berseri-seri ya Rin ya. Yes. Yang pertama ini adalah mengenai pelaut Bugis, Iya. mengenai budaya Bugis. Yang sudah keluar sih Yang sudah sebenarnya keluar di- sebenarnya yang di Mbak Olga Runner. pegang. Oh, Runner, oke. Jadi ini kemudian bantalnya. seri The Archipelago, Iya. Pelaut Bugis. Untuk yang seri pertama keluarlah Pelaut Bugis. Iya, teasernya dengan Pelaut Bugis ini. Iya. Nantinya kita akan keluarkan juga dinnerware-nya. Oh, jadi ini mungkin awal kita dikeluarkan table runner dan Iya. juga cushion. Iya. Nanti setelah ini akan ada dinnerware-nya. Dinnerware, Jadi para ya. pemburu dinnerware Ya. dari Sepiring Indonesia siap-siap. Setelah ini Ya. akan ada seri The Di Archipelago. dinnerware itu nanti juga nggak cuma Bugis. Dan kali ini kita main dengan lebih monokrom. Karena kita mau memperluas pasar nih Mbak Olga. Karena kan mungkin ada orang-orang yang ngerasa, terutama cowok-cowok ya, duh kok warna-warni banget sih, sementara Iya, istrinya iya, suka gitu ya. Nah kita tuh lagi kita lagi pingin bikin sesuatu yang si bapaknya suka, istrinya suka, anaknya suka Semuanya gitu. suka ya. Jadi kita bikin seri yang lebih monokrom gitu, monokromatik. Kan Sepiring Indonesia sudah mengeluarkan berbagai macam desain. Sudah 8 tahun juga
berkiprah di dunia kriya ini. Kalau secara kualitasnya sendiri nih, bagaimana nih? Sudah bisa bersaing tidak dengan pasar di luar negeri atau dengan brand-brand yang ada di luar sana itu bagaimana nih? Oke, saya dari sisi desain dulu kali ya. Dari sisi desain, kita tidak menutup mata ya bahwa brand-brand luar masuk ke Indonesia disukai, penjualannya luar biasa gitu ya. Kita juga melihat, kita survei mana-mana aja yang kira-kira kita bisa adopt, tapi kita kembangkan lagi gitu. Jadi kita nggak meniru, misalnya meniru plok-ketiplok ya, nggak gitu ya. Tapi kita kembangkan lagi. Betul-betul, berarti ini juga mendukung spirit program pemerintah, Betul. Mbak Erin, Mbak Yasmin, yaitu Bangga Buatan Indonesia. Jadi kita patut bangga dengan buatan Indonesia. Ini contohnya Sepiring Indonesia sudah membuat produk-produk Indonesia dengan sentuhan Indonesia, dengan kualitas yang tidak kalah dengan produk-produk yang ada di luar negeri. Ini bersaing sekali dan juga sudah terbukti. Ini tadi kanvas leather bag itu sudah terbukti 8 tahun pun masih awet, masih bagus dan masih bagus sekali. Nah, kalau ini wrap up nih untuk penutup bagi sobat anak-anak Jakarta. Kalau sekarang Mbak Yasmin, penjualan online tadi kan sudah sempat disebutkan ya, kalau di tahun 2021 mulai dari tahun 2020 ini Sepiring Indonesia fokus sekali dengan penjualan online. Nah, ini bisa disampaikan mungkin ke sobat Jakarta, penjualan online ini ada di mana saja ya? Ya, produk-produk Sepiring Indonesia dapat ditemukan di website kami sepiringindonesia.com, kemudian juga di Tokopedia. Oh gitu. Selain itu juga kita punya Instagram Sepiring Indonesia. Menarik sekali sharing dengan Mbak Erin dan Mbak Jasmine untuk cerita-cerita nih di balik Sepiring Indonesia. Semoga cerita ini tadi bisa memberikan motivasi dan juga insight yang baik bagi para pelaku UMKM lainnya ataupun pelaku wirausaha yang baru akan merintis usahanya nih. Nah, Anak Jakarta, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta akan menyelenggarakan Jakarta Creative Fest atau JAK Creative Fest pada tanggal 30 sampai 31 Agustus 2021. Kegiatannya mencakup ekonomi kreatif, pariwisata, ekonomi digital, ekonomi syariah, Festival Kopi Nusantara, virtual fashion show dalam rangka mendukung Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Wisata Indonesia. Pada segmen Bangga Buatan Indonesia akan dilaksanakan Expo Online UMKM yang berisikan ratusan produk UMKM yang menawarkan berbagai jenis produk. Salah satunya juga ada Sepiring Indonesia. Expo Online ini dapat diakses melalui website www.jackcreativefest.com dan juga kita bekerja sama dengan marketplace Tokopedia. Buat kalian yang penasaran dan ingin berpartisipasi pada kegiatan ini, jangan lupa untuk menghadiri rangkaian acaranya yang juga dapat diakses melalui IG Bank Indonesia Jakarta di @bank_Indonesia_Jakarta. Dalam rangkaian acara ini juga akan ada lomba-lomba loh. Hadiahnya juga sangat menarik. Buat yang hobi bikin konten, kita ada lomba video pamer produk UMKM. Makanya cepetan pada cus kepoin Instagram Bank Indonesia DKI Jakarta untuk dapetin infonya. Terima kasih sudah mengikuti podcast ini. Salam sehat dan sampai jumpa lagi.